Di tengah pesta keluarga besar yang meriah di rumah ayahku di pinggiran Jakarta, suara bapak menggelegar memanggil namaku sebagai aib keluarga. Aku, Sinta, langsung berdiri dari kursi kayu jati yang sudah usang itu, tangan gemetar memegang surat yang sudah lama kusimpan di tas kecilku, dan berkata dengan suara yang kucoba buat tegas meski hati berdegup kencang, "Bapak, Ibu, semua saudara dan kerabat, aku tidak bisa diam lagi. Aku mencintai Maya sebagai pacarku sesama jenis, dan inilah surat yang kutulis sendiri selama bertahun-tahun, yang menjelaskan segalanya tentang perjuanganku." Meja makan yang tadinya penuh tawa dan bau rendang serta opor ayam mendadak sunyi seperti kuburan. Wajah bapak yang biasanya tenang di balik jenggot tipisnya memerah. Ibu menutup mulut dengan tangan sambil menggeleng-geleng, sementara kakak-kakak dan sepupu-sepupu saling pandang dengan mata lebar. Maya yang duduk di sebelahku, wanita cantik berusia 20 genep tahun dengan rambut hitam lurus dan senyum lembut yang selalu menenangkanku, hanya menggenggam tanganku di bawah meja tanpa berkata apa-apa. Tapi tatapannya penuh kekuatan yang membuatku tidak mundur. Aku membuka lipatan surat itu dengan suara kertas yang terdengar nyaring di keheningan, dan mulai membaca dengan suara agak bergetar. "Assalamualaikum, Bapak Ibu. Aku tahu ini akan menyakiti kalian, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Sejak kecil aku diajari sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menghormati adat istiadat keluarga kita yang taat agama. Tapi sejak aku bertemu Maya di kampus dulu, perasaan ini tumbuh seperti pohon yang tak bisa ditebang. Bukan karena aku memberontak, tapi karena aku merasa Tuhan memberiku hati yang bisa mencintai dengan cara ini. Aku pernah berdoa malam demi malam, memohon agar perasaan ini hilang, tapi semakin aku tolak, semakin sakit hatiku. Aku bukan ingin melawan agama, aku hanya ingin hidup jujur seperti yang diajarkan Rasulullah tentang kejujuran. Maafkan aku jika ini aib bagi keluarga, tapi menyembunyikan ini lebih menyakitkan lagi." Air mataku jatuh ke kertas saat aku melanjutkan membaca bagian di mana aku ceritakan bagaimana rasa bersalah itu hampir membuatku menyerah dulu, tapi cinta Maya yang sabar membuatku sadar bahwa hidup bukan hanya tentang takut dosa, tapi juga tentang bertanggung jawab atas siapa diriku. Kerabat mulai berbisik-bisik. Paman yang biasa jadi imam di masjid desa menggelengkan kepala. "Ini pasti pengaruh aman sekarang, Sinta. Agama kita jelas melarang ini." Tapi bapak hanya diam, tangannya mengepal di meja, dan ibu sudah menangis pelan. Aku duduk kembali setelah selesai membaca, tapi suasana tidak lagi sama. Pesta yang seharusnya merayakan ulang tahun bapak ke-60 sekarang berubah menjadi medan pertempuran diam-diam. Maya memeluk bahuku pelan, bisiknya, "Kamu berani sekali, sayang." Kata itu membuat hatiku hangat di tengah dinginnya tapan keluarga. Malam itu, saat tamu-tamu mulai pulang dengan wajah canggung, bapak memanggil aku ke ruang tamu. "Kamu sudah memikirkan akibatnya, Sinta? Keluarga besar kita, tetangga, masjid semua akan bicara." Aku mengangguk, meski dalam hati aku tahu aku belum siap sepenuhnya. Konflik baru saja dimulai, dan aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang dalam. Pagi berikutnya, rumah yang biasanya ramai dengan suara anak-anak sepupu sekarang terasa hening seperti rumah kosong. Ibu memanggilku ke dapur sambil menyiapkan sarapan nasi goreng sisa semalam, matanya bengkak karena menangis semalaman. "Sinta, apa yang kamu pikirkan? Bapak sudah tidak tidur semalaman. Dia khawatir orang-orang di masjid akan menjauhi kita."
Kamu tahu kan, di Indonesia ini, hal seperti ini masih dianggap aib besar. Aku duduk di kursi bambu, memandang cangkir teh yang mengepul, dan mencoba menjelaskan lagi. Bu, aku bukan memilih ini untuk melawan. Aku sudah berusaha sholat lebih rajin, bahkan ikut pengajian ekstra di kampus dulu, tapi perasaan ini tetap ada. Maya bukan orang jahat, Bu. Dia anak baik, keluarganya juga Muslim, tapi kami saling melengkapi. Ibu hanya menghela napas panjang, tangannya yang biasa memasak dengan penuh kasih kini terlihat lelah. Cinta itu bukan hanya perasaan, Nak. Ada norma, ada aturan dari Tuhan. Kalau kamu lanjutkan, bagaimana masa depanmu? Menikah, punya anak, seperti kakakmu. Di ruang depan, Bapak sedang bicara dengan paman yang datang pagi-pagi. Suara mereka terdengar dari dapur. Ini ujian bagi keluarga kita, Bang. Sinta harus dibawa ke kiai untuk dibimbing. Cinta sesama jenis ini dosa besar menurut Al-Quran. Aku keluar dan ikut duduk, meski lututku gemetar. Bapak, aku sudah baca sendiri ayat-ayat itu. Tapi aku juga baca tentang rahmat Tuhan yang luas. Apa salahnya kalau aku bahagia dengan cara ini tanpa menyakiti siapa-siapa? Debat pun dimulai lagi, kali ini lebih panas. Paman mengutip hadis tentang Lut, Bapak menambahkan cerita tentang bagaimana masyarakat dulu mengucilkan orang seperti itu. Aku balas dengan cerita tentang bagaimana aku merasa lebih dekat dengan Tuhan justru setelah menerima diriku, karena aku tidak lagi berbohong dalam doa. Maya menelepon saat itu, suaranya tenang di telepon, aku di sini untukmu, Sinta. Keluargaku juga mulai curiga, tapi kita hadapi bersama. Siang harinya, berita sudah menyebar ke tangga. Ibu pulang dari warung dengan mata merah, orang bilang kita tidak mendidik anak dengan benar. Kakakku yang datang dari Bogor menelepon, suaranya campur antara marah dan kasihan, kamu egois, Sinta. Pikirkan ibu dan bapak yang sudah tua. Tapi adikku yang paling muda, yang masih kuliah, diam-diam kirim pesan dukungan, aku sayang kakak apa adanya. Konflik dalam rumah semakin dalam, setiap makan malam jadi ajang perdebatan halus. Aku merasa seperti sedang terbelah dua, bagian diriku yang taat agama merasa bersalah, bagian lain yang mencintai Maya merasa hidup. Malam itu aku sholat Isya sendirian di kamar, air mata jatuh saat sujud, bertanya dalam hati apakah Tuhan benar-benar marah padaku. Maya datang diam-diam ke rumah lewat pintu belakang, kami duduk di teras belakang sambil memandang bintang, tangannya menggenggam tanganku erat. Apapun yang terjadi, aku tidak akan tinggalkan kamu. Kata-katanya seperti obat, tapi aku tahu badai belum selesai. Lasbat ke-5 tahun lalu, saat aku pertama kali bertemu Maya di kampus Universitas Indonesia. Aku sedang buru-buru ke kelas sastra Indonesia, buku tebal di tangan, ketika aku menabraknya di koridor. Ma, kak, kataku gugup. Dia tersenyum lebar, rambutnya dikat ponytail sederhana, tidak apa, adik. Kamu jurusan apa? Dari situ obrolan kecil berlanjut jadi pertemanan. Maya anak Jakarta asli, keluarganya lebih longgar tapi tetap taat, ayahnya pegawai negeri. Kami sering belajar bersama di perpustakaan, bahas buku-buku klasik dan kadang topik agama. Aku cerita tentang pengajian rutin di rumah, dia dengar dengan mata berbinar. Kamu orang baik, Sinta. Tuhan pasti sayang sama kamu. Perlahan, pertemanan itu berubah. Malam-malam kami chat panjang,
Dia cerita tentang tekanan jadi anak perempuan di keluarga yang mengharapkan pernikahan cepat. Aku merasakan getar aneh di dada setiap melihat senyumnya. Suatu hari hujan deras di kampus, kami berteduh di halte bus. Maya memegang tanganku pelan, "Sinta, aku merasa nyaman sekali sama kamu. Lebih dari teman biasa." Aku diam, tapi hati berdegup. Malam itu di kosanku, kami bicara sampai pagi, dan untuk pertama kali aku mengakui dalam hati bahwa ini lebih dari persahabatan. Tidak ada yang terjadi secara isik, hanya pelukan hangat dan janji saling jaga. Tapi sejak itu, doaku berubah. Aku sholat subuh dengan air mata, meminta ampun karena merasa ini dosa. Ya Allah, hilangkan perasaan ini kalau itu salah. Tapi setiap pagi aku bangun dan ingin langsung hubungi Maya. Keluargaku tidak curiga saat itu, mereka pikir Maya hanya sahabat baik. Ibu bahkan sering undang dia makan malam, puji Maya yang sopan dan rajin sholat. Waktu berlalu, kami lulus dan kerja di perusahaan yang sama di Jakarta. Cinta kami tumbuh pelan, seperti bunga yang disembunyikan di balik daun. Kami pernah pergi umrah bersama sebagai sahabat, dan di Mekah aku berdoa lebih keras lagi, tapi justru merasa damai saat memegang tangan Maya di Masjidil Haram. Surat yang kubaca di pesta itu sebenarnya kukerjakan bertahun-tahun, catatan harian tentang perjuangan itu. Kembali ke masa kini, setelah pesta, aku duduk di kamar lama sambil membaca ulang surat itu. Kenangan manis itu sekarang bertabrakan dengan kenyataan pahit. Bapak masuk ke kamar, suaranya lembut tapi tegas, "Sinta, Bapak tidak benci kamu. Tapi Bapak takut kamu tersesat. Mari kita cari jalan keluar bersama." Aku peluk Bapak, tapi tahu bahwa jalan keluar yang dia maksud mungkin berarti pisah dari Maya. Konflik batin semakin berat, aku merasa seperti sedang mengkhianati dua hal yang paling kucintai, keluarga dan perasaan tulusku. Setelah 2 minggu penuh ketegangan, aku memutuskan pindah ke apartemen kecil bersama Maya di kawasan Tebet. "Kita coba hidup mandiri dulu," kataku padanya malam itu saat packing barang. Ibu menangis saat aku pamit, "Pulanglah kalau sudah sadar, Nak." Bapak hanya diam di pintu, tapi matanya penuh luka yang tidak terucap. Di apartemen baru, suasana lebih tenang. Maya masak soto Betawi favoritku, kami sholat berjamaah meski hatiku masih gelisah. "Kamu tidak sendirian lagi," katanya sambil memelukku dari belakang. Tapi tekanan sosial tidak berhenti. Di kantor, rekan kerja mulai bisik-bisik setelah kabar pesta tersebar lewat grup keluarga. Bos memanggilku ke ruangan, "Sinta, perusahaan kita menghargai privasi, tapi tolong jaga image." Aku merasa dunia kerja yang dulu nyaman sekarang seperti pengadilan. Maya juga menghadapi hal serupa di keluarganya sendiri. Ibunya menelepon marah, "Kamu bikin malu kita semua, Maya. Tetangga sudah tanya-tanya kenapa kamu tidak mau dijodohkan." Kami duduk di balkon apartemen setiap malam, bicara panjang tentang masa depan. Aku cerita rasa bersalah yang masih menghantuiku saat sholat, bagaimana aku kadang merasa doaku tidak diterima. Maya balas dengan lembut, "Agama mengajarkan kasih sayang, Sinta. Bukankah Tuhan melihat hati kita?" Tapi keraguan tetap ada. Suatu malam, aku mimpi buruk tentang Bapak sakit karena stres, dan aku bangun menangis. Kami putuskan kunjungi keluarga Maya di akhir pekan. Di sana, ayah Maya yang lebih moderat mencoba mediasi, tapi ibunya tetap keras, "Ini tidak sesuai sunnah." Perdebatan kecil terjadi lagi,
tapi kali ini aku bisa bertahan lebih baik karena Maya di sisi. Kembali ke rumah orang tuaku untuk ambil barang sisa, aku dapati Bapak sedang membaca Al-Quran sendirian. Dia bilang, Bapak masih doakan kamu setiap sholat, Sinta. Tapi Bapak juga harus jaga nama keluarga. Kata-kata itu menusuk, membuatku sadar bahwa pilihan ini bukan hanya tentang aku dan Maya, tapi tentang orang-orang yang kucintai sejak kecil. Tekanan semakin naik saat gosip di masjid mulai mempengaruhi bisnis kecil Bapak. Pelanggan berkurang, tetangga menjauh. Aku merasa bertanggung jawab atas semua itu, meski Maya bilang itu bukan salahku. Malam-malam aku sering terjaga, memandang foto keluarga lama di ponsel, bertanya dalam hati apakah kebahagiaanku layak dibayar dengan penderitaan mereka. Puncak krisis datang saat Bapak jatuh sakit mendadak. Berita dari ibu lewat telepon membuatku langsung lari ke rumah sakit. Tekanan darah tinggi, dokter bilang karena stres berat, kata ibu sambil memegang tanganku di lorong rumah sakit. Bapak terbaring di ranjang, wajahnya pucat tapi masih tersenyum lemah saat melihatku. Kamu datang juga, Sinta. Bapak senang. Di ruangan itu keluarga besar berkumpul lagi, tatapan mereka campur antara kasihan dan tuduhan. Paman bilang pelan, lihat akibatnya, Sinta. Doa kita semua untuk kesembuhan Bapak. Aku duduk di sisi ranjang, memegang tangan Bapak yang dingin, dan untuk pertama kali aku merasa mungkin aku memang egois. Maya datang diam-diam ke rumah sakit malam harinya, berdiri di luar kamar karena takut memperburuk situasi. Aku doakan Bapak cepat sembuh, bisiknya lewat pesan. Di rumah sakit, aku dan ibu bicara panjang di kantin. Ibu cerita bagaimana dia juga pernah ragu waktu muda, tapi memilih ikut tradisi demi keluarga. Cinta itu banyak bentuk, Nak. Kadang kita harus korbankan untuk yang lebih besar. Kata-kata itu membuatku termenung. Keesokan harinya, saat Bapak sudah agak baikan, kami adakan pertemuan keluarga kecil. Kakakku usul agar aku ikut konseling dengan ustadz terkenal di Jakarta. Aku setuju bukan karena mau berubah, tapi karena ingin dengar perspektif lain. Ustadz itu baik, tidak menghakimi langsung, tapi jelaskan bahwa dalam Islam ada batas, tapi juga rahmat. Tapi yang terpenting, jangan sampai kamu putus hubungan dengan Tuhan dan keluarga, katanya. Pulang dari situ, aku merasa lebih bingung tapi juga lebih tenang. Maya juga menghadapi krisis di keluarganya sendiri, adiknya dibully di sekolah karena gosip kakaknya. Kami duduk berdua di apartemen, menangis bersama, sadar bahwa pilihan kami memengaruhi banyak orang. Suatu malam, aku sholat tahajud sendirian di masjid dekat apartemen. Di sujud panjang, aku menangis dan meminta petunjuk. Rasanya seperti Tuhan mendengar, karena keesokan paginya Bapak telepon sendiri, Bapak tidak mau kehilangan kamu, Sinta. Pulanglah kapan saja. Tapi aku tahu pulang berarti harus tinggalkan Maya, dan itu juga menyakiti. Konflik semakin dalam, tidak ada jawaban hitam putih. Setiap pihak punya alasan, keluarga ingin lindungi aku dari dunia yang keras, aku ingin hidup autentik. Rasa bersalah dan cinta bertarung terus di dada. Setelah berbulan-bulan penuh air mata dan perdebatan, aku memutuskan untuk ambil jeda singkat. Aku pindah sementara ke kos lama dekat kampus, sendirian, untuk merenung. Maya paham, meski hatinya sakit, ambil waktu yang kamu butuh, sayang. Aku tetap tunggu. Di kos itu, aku kembali ke rutinitas sholat 5 waktu yang lebih khusyuk,
baca Al-Quran setiap malam, dan tulis jurnal baru tentang perasaanku. Aku sadar bahwa mencintai Maya bukan dosa karena aku pilih, tapi cara aku tangani konflik itu yang harus bertanggung jawab. Keluarga mulai melunak pelan-pelan, ibu kirim makanan setiap minggu, bapak telepon tanya kabar tanpa bahas Maya. Suatu hari, saat lebaran kecil, aku pulang sebentar. Meja makan tidak lagi tegang seperti dulu, meski topik itu masih sensitif. Bapak bilang pelan, bapak masih belajar menerima, Sinta. Tapi bapak sayang kamu apa adanya. Kata itu seperti obat penyembuh luka lama. Aku dan Maya bertemu lagi setelah 3 bulan jeda. Kami duduk di taman kota, tangan saling genggam, bicara tentang masa depan tanpa paksaan. Kita tidak perlu menang atau kalah, kataku. Kita cukup bertanggung jawab atas pilihan kita. Maya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kami putuskan tetap bersama tapi dengan lebih bijak, jaga hubungan dengan keluarga masing-masing, hormati norma masyarakat tanpa menyembunyikan diri sepenuhnya. Hidup tidak kembali seperti dulu, ada kehilangan, beberapa kerabat masih menjauh, gosip kadang muncul, tapi ada juga kedamaian baru. Aku belajar bahwa kebangkitan bukan dari menang debat, tapi dari menerima bahwa tidak ada pilihan sempurna. Hari ini, saat aku berdiri di balkon apartemen baru kami yang lebih besar, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip, aku tersenyum pada Maya yang sedang menyiapkan teh. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa mutu nilai bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dijalani dengan hati terbuka. Benarkah cinta yang tulus bisa menjadi dosa, atau justru menolaknya yang menyakiti jiwa?